Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial di dalam konten ini, bukan dalam hidup gua ya. Kita sambut. Apa sih? Pakai mic dong, enak kita ngobrol. Apa? Pakai mic. Oh jangan, nanti ditabrak kucing. Taruh sini aja kabelnya. Nggak bisa, brother. Percayalah sih. Nggak pakai besinya. Oh nggak bisa. Gua pegang gini kayak wawancara. Oh jangan. Ini sensitif, serius gua. Dia dudak. Serius. Oke, tadi drama yang biasa kita lewatin hari-hari kita ya. Emang seperti itu gitu. Jadi wajar kalau dia nyebelin dan ngeselin, ya mau gimana lagi gitu. Gimana ya? Hari ini cuman mau ngebahas soal tentang keluhan yang biasa kita hadapi tiap hari di umur yang sekarang udah menginjak kepala 30 tahun ke atas. Dengan segala keluhannya, ya contohnya finansial yang belum kita dapetin yang kita mau, atau mau punya apa, mau punya ini itu, bahkan yang sampai yang belum dapat jodoh, kita buka biro jodoh. Enggak gitu. Kita cuma sorry. Kita cuman sharing aja ya guys ya. Nah, cuman di sini gue yang biasa buat short video sekali. Nah, hari ini gue pengen ngobrol panjang nih tentang keluhan yang termasuk gua gitu loh. Banyak yang bilang kalau ada yang bilang nih, kalau miskin di umur 30 itu proses atau gagal. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Gue pengen nanya nih sama temen gue ini. Kameranya dong. Kameranya mana nggak bisa gerak, goblok. Nggak bisa ya? Oke. Maju ini. Apa pertanyaannya? Maju sini loh. Ya kalau pertanyaannya. Nice. Ya. Ini kita nggak ada mic, ini nggak dengeran. Kedengeran lah. Ya, oke. Nah ini ada. Kita baca ini ya. Kalau miskin di umur 30 itu proses atau udah gagal? Nah, gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, kalau miskin, gue atau miskinnya buat dia gimana. Terus gagal atau proses, maksud gue, lo udah ngapain aja pas udah sampai umur 30. Mungkin lo mempersiapkan diri lo untuk mengejar kesuksesan lo, dan itu butuh waktu gitu kan. Kayak beberapa skill set yang lo butuhin kan, itu kan butuh waktu banget tuh. Kayak contoh kalau misalkan lo di bidang IT gitu kan, itu kan butuh waktu gitu. Apalagi kalau misalkan soal bahasa gitu kan, segala macem lah, itu butuh waktu banget. Jadi kalau misalkan lo bilangnya itu proses, ya mungkin lo sudah melakukan hal yang banyak gitu kan untuk naik level walaupun secara finansial lo belum dapet gitu. Dan kalau lo belum ngapa-ngapain dan cuma, ya sorry ya kalau misalkan ngomongnya kenyataannya, banyak sekarang yang ya cuma lo nonton, main HP segala macam, cuma nongkrong segala macam, nggak ngapa-ngapain, tidak ada proses, ya gagal menurut gue. Cuma ya nggak ada yang menurut kemungkinannya, misalkan lo memang seperti itu sebelumnya, ya mungkin lo harus berubah gitu pelan-pelan atau secara langsung. Cuma nggak tahu ya, beda tiap orang kan punya ininya bisa secara langsung atau pelan-pelan gitu aja sih. Ya, yang lu bilang, biasanya lu bilang lah, kalau lu belum ada, kalau lu masih mengejar yang lu tuju, atau lu ada goal, ya lu masih berproses. Tapi ketika lu nggak ngelakuin apa-apa, ya lu nggak dapet prosesnya, gagal pun pasti. Cuma ya bukan berarti lu gagal juga, cuma kan lu bisa berubah gitu. Kalau lu nggak mau berubah, itu baru gagal. Kayak lu mau selamanya seperti itu gagal. Ya, jadi untuk umur bukan patokan berarti ya? Ya kalau kita di negara kita ya pasti patokan.
gitu. Kalau negara kita patokan. Ya mungkin kalau untuk yang melamar kerja lagi Iya, ya. buat ngelamar kerja segala macam. Apalagi sekarang udah nginjak 35 udah nggak bisa lagi gitu loh. Entah alasannya karena kebanyakan udah nikah, kalau enggak 25 lah. 25. 25 bro, mana ada 35 di Indonesia? 25 biasanya. Pak, 25. sebenarnya 25 nggak renta-renta amat perasaan Bukan gua. renta, tapi Apa alasannya? Nih, gue mau nanya, perusahaan itu kenapa gitu loh nggak menerima umur 25 ke atas? Kenapa kita dibatasin dengan umur gitu? Alasan yang spesifik apa sih? rata-rata orang udah tahu pengalaman kerja ya, orang yang 25. Anggaplah misalkan normalnya kalau misalkan kuliah lo lah, misalkan lo kuliah ya. Kalau misalkan lo kuliah umur 18, selesai di umur 22, misalkan lo dapet kerja di umur 23 deh gitu kan. Lo udah 2 tahun kerja, itu seenggaknya lo udah tahu lingkungan kerja itu kayak mana gitu kan. Jadi kan secara ininya lo bisa tuh komunikasi gitu kan, komunikasi di lingkungan kerja. Jadi lo tahu tuh gimana. Nah, tipikalnya perusahaan itu nggak mau orang yang terlalu membangkang gitu. Jadi kayak mereka nggak mau terlalu pusing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman ini gitu. Maksud gue untuk perihal ini ya, maksudnya komunikasi ya gitu ya. Itu jadi mereka kayaknya ngehindarin itu sih kalau gue perhatiin. Itu satu poin, cuma pasti faktor-faktor yang lain banyak. Oh, maksud lu kalau di umur Semakin baru lulus lah ya, baru lulus sekolah masih kena dididiknya contohnya nggak banyak pertanyaan, benar, terus nggak nggak ngelawan lah. Intinya kalau disuruh ya iya aja gitu. Iya kan? Iya aja. Soalnya Iya, kan iya. lo nggak ada pengalaman kan. Ya, jadi lo kerjain aja apa yang diminta gitu kan. Kalau misalkan lo nggak ngerti, lo tanya atau lo cari caranya gitu kan, cara nyelesain pekerjaan tersebut gitu kan. Gitu. Nah, itu untuk tadi pertanyaan yang kalau miskin di umur 30 tahun itu proses atau udah gagal ya, mungkin menurut kita ya itu gitu loh. Ini juga ada nih nih pertanyaan, apa pesan dan saran untuk umur 20-an biar nggak ngeyel biar nggak ngeyel salah baca nih, apa pesan dan saran atau saran untuk umur 20-an biar nggak nyesel di umur 30 tahun ke atas. Nah, apa ya? Kalau gua mungkin yang gua seselin ya, karena gua udah nginjek kepala 3, udah 30 tahun gua nggak investasi. Contohnya gua nggak nabung emas. Yang nyatanya sekarang harga emas udah berapa, dulu hanya kisaran 300 500, sekarang udah hampir menginjak 3000. Nah itu gua nyesel sih. 2000 nggak sih? 3000 aja. 3000 lah, hampir 3000, gila sekarang. Nggak nyampe, belum nyampe 3000. Dua berapa sih? 25 ya, sekitar segitulah. Nah makanya pikir gua gila ya, coba gua dari dulu gua kepikiran 2.700.000. wah 2 Ini juta 24 karat. 24 karat. gila. Nah itu yang gua seselin, maksud gua kenapa kalau ya oke lah, mungkin dulu yang namanya masa muda, apalagi dengan lingkungan temen. Contohnya pasti yang lo beli pertama kali kerja, yang lo incer ya, kalau belum punya kendaraan ya lo pengen kendaraan yang terbaru gitu. Dan menurut gua kalau misalkan gua pengen ngulang lagi ya gua nyari kendaraan. Contohnya gua nggak mau kredit motor atau misalkan mobil, motor lah. Lo udah ngerasain kredit lah ya. Gua udah kasih kredit gila. Kalau gue pikir-pikir mending gue beli yang Supra X yang penting bisa jalan, cuman irit gitu. Ya itulah namanya masa muda, gengsi. Menurut lo Sama apa? aja sih, 11-12 aja. Cuma kalau mungkin tergantung lo mau ke arah mana gitu. Kalau misalkan lo mau
mau stay di Indo aja, ya lu lihat apa namanya cari yang pekerjaannya paling aman ya pasti ya ASN lah gitu kan. ASN tuh paling pokoknya jadi Di luar pengabdi ya? negara lah. Hah? Pengabdi negara paling aman, Bray. Ini Ya, PNS. pengabdi negara lah apapun konteksnya itu yang paling aman. Kalau lu mau tuh masih 20 tuh masih bisa dikejar. Lu mau jadi polisi, tentara segala macam. Menurut gue itu secure, cukup secure ya di situ ya. Tapi kalau misalkan lu bukan di bidang tersebut, bidang pekerjaan, kalau misalkan kita ngomong pekerjaan, ya banyak yang berubah gitu. Jadi lu harus cepat berubah ininya gitu, kayak apa namanya, kayak fokusnya. Misalnya contoh lagi butuh banyak programmer, mungkin lo harus belajar di bagian IT gitu kan, biar lo bisa menyesuaikan yang lagi dibutuhkan gitu loh. Kan kayak pasar lo lagi butuh apa gitu kan, jadi lo menyiapkan untuk tersebut. Itu gua nggak nyiapin itu pas apa namanya, pas zaman COVID tuh. Itu gua gua sebenarnya ada gitu, cuma gua nggak sedalam itu, jadi gua nggak bisa melakukan pekerjaan tersebut ya, karena gue juga bukan basicnya di situ kan, dasarnya nggak di situ. Itu satu gitu. Jadi kan gue nggak nyesuai dengan apa yang permintaan yang ada di pasar. Nah itu salah satu mungkin inilah penyesalan. Temennya ya sekarang seenggaknya gue udah mengaplikasikan hal itulah ke gue gitu kan. Terus kalau untuk yang hal-hal keuangan ya mungkin ya gue tahu lah kalau untuk hal emas kayak gitu, inflasi segala macam tuh gue ngerti. Cuma memang uang gue belum bisa ngakses ke arah situ. Jadi ya nggak ada, gue nggak bisa gue beli hal seperti itu gitu. Nggak punya gue akses seperti itu, gue nggak punya gitu sih. Jadi ya kalau mungkin lo punya uang, mungkin lo lebih ya hindarin gengsi lah. Gue ngerti lah, kita enggak sama, maksud gue pernah enggak gitu kan. Bukan berarti gue tua sekarang, tapi maksud gue untuk sekarang mah ya gue minimalis aja gitu hidupnya gitu. Seminimalis mungkin ya, sesekali jajan udah gitu doang. Jadi ya sehemat mungkin investasi buat hindarin inflasi. Bukan berarti dalam artinya kalau misalkan lo beli kayak tadi kata temen gue satu ini bilang kita beli emas itu udah pasti untung. Sebenarnya untungnya sedikit, tapi kita menghindarin inflasi secara sekaligus. Nah apa namanya, kalau kita secara ngelihat kita dapat barang nih, misalkan emas nih naik gitu kan, nah pasti kan secara nggak langsung yang lain tuh naik, rumah kayak bahan pangan segala macam semuanya naik, kesehatan pun semuanya harganya naik gitu kan. Cuma lu nggak terlalu kebebes gitu doang. Itu sih. Nah itu hanya kayak gitu ya. Sebenarnya gua dari dulu emang nggak pernah sih kepikiran kayak umur segitu gua mau boro-boro nabung ya tahu aja lah kenakalan remaja gimana. Cuman kalau bisa dihindari ya, kayak kenakalan pilih-pilih temen itu sebenarnya perlu sih, penting. Bukan berarti kita nggak mau bergaul juga, cuman ya kiranya dia negatif ya tinggalin lah. Aslinya teman-teman yang kadang-kadang kita anggap gimana gitu ya di tongkrongan, itu belum tentu lo nanti pas ketika lo udah apalagi udah lo umur yang kepala 30 tahun yang sekarang ini emang lo fokus untuk hidup ya, itu jauh. Yang temen lu dulu yang dulu banyak itu entah kemana sekarang. Bahkan lu nanti ketemu di titik ketika lu mau butuh sesuatu, nanti lu ngerasa gitu loh, untuk apa gue dulu seperti itu gitu loh, bergaul dengan hal semacam, apalagi kita gaul hanya sekedar gengsi. Jadi kalau lo ngomongin itu kayaknya proses alam nggak sih? Iya sebenarnya proses alam, cuman kan kadang-kadang kan yang di usia muda kan nggak, kurang bijak ya kan. Ya nggak. Bener nggak? Bener. Kayak kita mau bergaul dengan sesuatu yang ini, yang positif, bahkan yang kita adalah di daerah gua di sini
ada apa namanya sih, kebanyakan ya teman itu kan nongkrong zaman itu kan, gitar-gitaran atau segala macam. Terus ada yang satu nyempil nih, yang bisa dibilang kalau kita nyebutnya wibu kalau kata orang ya. ada itu. Nah jadi wibu itu kan konteksnya kan cuman orang yang biasanya di rumah terus, kebanyakan kita dulu bilangnya kan gitu kan, pendiam, jarang komunikasi dengan teman-teman di luar. Itu yang gua anggap dulu kayaknya apa ya, kurang gaul gitu. Rupanya kapan udah sekarang dia yang lebih maju gitu. Rupanya dia pikirannya udah di depan, apa bahkan bukan selangkah lagi, mungkin 5 langkah di depan gua pikirannya. Dia pikirannya untuk ke depan sana, dan gua masih bergulat di tongkrongan itu. Proses lah. Yang hasilnya gua ya sekarang ya contohnya lah ya, sekarang nih gua buat konten gini, entah hasilnya gimana kan nggak tahu. Gua berproses, yang penting gua udah nyoba dulu. Kalau ujungnya gagal nanti ya udah gagal, gua coba lagi. Bukan gua coba lagi, yang penting gua udah tahu prosesnya gimana. Oke, ya sebenarnya ini yang kita baca ini bukan pertanyaan buat kita sih. Kita ini baca Sharing girl. ini share aja, share untuk ini ya, umur 30 tahun plus yang masih bergulat dengan apa, brother? Ya mungkin sama dirinya sendiri. Nah, dengan diri sendiri, atau masih mencari keuangan finansial, atau masih belum dapat pekerjaan yang pas, atau misalkan belum keluar aslinya gimana. Aslinya itu dia punya basic, tapi di dunia kerja yang rata-rata nggak ada gitu loh basic yang kita punya gitu. Jadi kami buat konten ini sebenarnya buat sharing aja gitu loh. Nah ini kita gue yang lagi nyantai aja anjir. Gua ngomongin diri gua sendiri berarti dari tadi. Nih apa lagi nih ya, ini kalau gua ngomongin soal pacar atau jodoh, gua kurang ahli di percintaan gua ya. Gua pengen ini aja nih, bukan gua nggak mau ngeladenin, cuman emang gua kurang ahli di percintaan, bro. Titik terendah pria usia 30. Bos, karir mentok. Tuh. Kucing guys. Karir mentok. Nah, ini maksudnya gimana? Titik terendah pria usia 30 plus. Karir mentok. Ya mentok. Ya, karir mentok. Ya maksudnya kerjaan gitu-gitu aja gitu, gaji UMR gitu ya. Hanya buat Gua nggak tahu ya. Itu terlalu luas sih kayaknya ngomong karir mentok. Karir mentok tuh mungkin yang kayak ya mungkin dia mau naik jabatan kali ya, atau dia mau berpenghasilan lebih lah. Enggak juga. Penghasilan lebih itu semua orang mau. Maksud gua, kalau mungkin dalam konteks yang dia maksud itu lebih ke arah jabatan nggak sih, kayak title lah, kayak ya itulah nama-nama jabatan lah gitu, kalau menurut gua. Cuma kalau sekarang mungkin kan kalau sekarang kan lagi sulit tuh, nggak di Indonesia doang, di luar juga memang lagi ngerasain sulit semua juga gitu kan. Itu jadi ya semuanya juga ngerasain karir mentok lah pastinya. Kayak tadi sesuai dengan pasar aja sih. Pastilah ya. Sebenarnya kalau misalnya kita punya keahlian, keluarin. Sebenarnya lebih enak zaman sekarang. Maksud orang bebas berekspresi. bener. Iya kan? Terus Bebas berekspresi. Terus kayak contohnya media sosial, lu punya keahlian apa ya, joget-joget aja lu suatu keahlian. Ya kan? ya kita Joget-joget lu, bahkan ada yang orang buat konten gitu yang apa namanya menurut kita aneh gitu, kayak
mandi Nggak tahu, penghasilan ya gue nggak tahu itu. Kayak bukan hal yang panjang nggak sih yang Ya benar, cuman ya itu maksud gua orang sekarang lebih gampang berekspresi kayaknya ketimbang dulu ya. Kalau dulu kayak monoton rasanya. udah skip aja itu, kayak Oke. nggak terlalu luas bahasan. Apa nih? Nah tuh, Nih, saya umur 30 plus, gaji UMR, hidup pas-pasan, menikahi seorang gadis perawan. sepupu tuh apa? Sekufu itu apa sih? Ini kali satu suku kali. Mungkin ya, menikah tahun 2024 lalu. Yang saya rasakan jauh berbeda dengan pendapatmu. Semakin lama menikah, semakin enak. Kayaknya dia lagi ngebales orang ya. Mungkin ya. Udah skip aja. Ini lu lagi nikmatin hidupnya berarti. Iya, dia Gas brother, gas terus. Di umur 30 tahun kalian udah dapat apa aja? Ya, kalau dapat ya apa? Cuman Bakalan cari calon istri yang umurnya berapa? Gak kebayang harusnya. Gue Mana? single ya. gimana sih? Gitu lah. Cowok single umur 30 ke atas bakalan cari calon istri yang umurnya berapa? Ya kalau secara ininya apa namanya? Gue belum menikah juga ya gitu kan. Jadi kalau misalkan cari istri yang umur berapa ya gue juga nggak nentuin untuk perihal kayak gitu gitu. Misalkan pacaran gitu ya pacaran gitu kan. Dia kan bukan konteksnya menikah ya gitu kan. Jadi ya gue nggak terlalu memikirkan sih untuk seperti hal yang kayak gitu tuh nggak terlalu gitu. Jadi kalau lebih fokus ke diri sendiri sama ya pastinya bertahan hidup nggak sih, itu yang lebih penting sekarang. Jadi nggak terlalu, itu mah tergantung preferensi Tergantung orang sih, orang Nah, macam-macam. tergantung selera orangnya maunya kayak mana. Ya kalau pertanyaan cowok single umur 30 ke atas nih teman gua. Gua mau Itu 30. umur 30 ke atas masih Ya, single single belum, juga, bukan cowok. berarti nggak punya pacar. Iya. Pacar 6. Pala satu goblok. Kalau baca bokin lu gimana? Pacar dia 6. Pala satu aja pala gue pening. Lu bikin pening lo. Wah, Skip. santai ya. Kidding. Oke, ini apa lagi nih? Nah, menarik nggak? Kira-kira ada yang punya pengalaman kuliah S1 kelas karyawan dimulai dari umur 30 tahun nggak ya? Mau tahu tantangan seperti itu? Gue nggak tahu, gue nggak ngelawatin itu. Cuma kalau misalkan itu kan dalam konteks lu kerja sambil kuliah. Jadi kalau misalkan lu sudah punya keluarga segala macem itu jadi kayak apa ya? Kacau balau sih menurut gue ya. Ya fokus lu kebagi-bagi. Bagi banget sih, pecah banget. Apalagi Cuma kalau misalkan lo bisa nge-handle itu salut sih gue. Lo fighter menurut gue. Lo fighter. Kalau lo bisa itu lo fighter. Bukan berarti lo nggak bisa. Kalau lo bisa gitu. Cuma kalau misalkan lo nggak tahu kan, misalkan kita nggak tahu nih ya. Kalau misalkan lo ngerasa lo nggak bisa, pas lo coba ternyata lo bisa, ya mungkin ya lo fighter gitu. Cuma kan kita nggak tahu nih gitu kan, karena kan ketika lo melangkah itu kan kayak kontrak gitu kan. Kalau lo kuliah sama atau kerja lah gitu kan, kayak kontrak udah di situ tuh. Lo melakukan kayak sepertiga hari lo itu ada di lokasi tersebut. Maksudnya contoh kalau lo lagi kuliah ya di situlah gitu, 8 jam di situ. Cuma kan kalau dalam konteksnya kuliah yang malam itu dia nggak sepertiga, bahkan mungkin 1/4, 1/5-nya gitu kan. Karena kan lo kan ya lebih fokusnya kerja gitu kan. Jadi kan kayak lo cuma ngambil title-nya aja sih sebenarnya. Tapi kita cuma membuktikan bahwasannya kita bisa gitu. Ya lo pasti dapat ilmunya juga, bukan berarti lo nggak dapat ilmunya, lo pasti dapat kok. Cuma ya tergantung kita ngelihatnya gimana. Semuanya tergantung kita ngelihatnya gimana, gitu doang. ya itu lah, kalau sekelas fight ya, kalau mau fight di situ ya udahlah, lu fighter lah intinya, fighter lu kayak gitu. Kalau menurut kalian idealnya umur berapa harus punya tabungan aset 100 juta pertama? Aku umur 23 baru lulus, masih nyari kerjaan Hicks.
Gue udah sih udah ngerasain itu. Tahun kemarin 100 juta ya. Tahun Gua kemarin. belum pernah. Nggak tahu gua ya. kemarin Bukan belum pernah, bukan berani belum pernah megang ya. Kalau Dan megang gua nggak doang, tahu. walaupun punya orang ya pernah. Nggak beda kalau konteks Tapi kalau punya gua sendiri full ibaratnya. beda Itu gua belum pernah itu dapat. beda konteksnya. Kalau misalkan konteksnya itu kayak tadi, ya itu yang ini. Gue juga megangnya emang juga gue pernah bro. Kalau gue cuma nganter doang. Iya. Maksud gua Kalau nganter doang gue pernah. jadi kalau kayak umur berapa ideal nggak ada sih. Nggak ada. Tapi lagian juga lo ya. Sekarang pertanyaan gue balikin pertanyaannya nih. Misalkan lo punya uang segitu, lo mau apa gitu kan? Karena kan ketika lo punya uang nih, seberapa nih, seret gitu kan? Anggaplah puluhan, ratusan, terserah. Lo mau apa dengan uang tersebut? Mau lo gandakan? Mau lo buka usaha? Ya? Buka usaha adalah menggandakan, ya kan? Segala macam kegiatan lo mau meningkatkan uang tersebut. Bahkan lo investasi emas tadi itu juga termasuk gitu kan. Pada kenyataannya enggak juga sih kalau emas ya. Dia kan cuma menghindari gitu kan, dan untungnya dikit gitu sebenarnya. Jadi ya kalau misalkan lo mau yang kayak tadi, lo harus tahu dulu lo mau apa dengan duit tersebut. Misalkan lo mau beli mobil atau apa gitu kan, ya balik lagi kalau misalkan tadi kan lo masih umur muda, lo masih pengen banyak mau, gua rasa sih skip dulu nggak sih gitu kan. Kalau gua kita kan udah ngelewatin ya, udah ngelewatin umur segitu, jadi gua nggak terlalu gitu. Iya makanya itu kalau misalkan kayak umur idealnya umur berapa, punya tabungan 100 juta pertama gitu ya. Kalau cuman sekedar uang, terus kalau lu udah dapat ya benar kata lu ya buat apa gitu. Lu mau Pertanyaannya lu mau ngapain? lu buat apa gitu. Kalau Lagian buat- lu punya juga nanti pasti lu mau gunain juga kan. Gitu. Bahkan kalau misalkan lu hanya ngumpulin duit sampai 100 juta nih gitu, karena lu udah ada goal seumpama gua nih mau umur 25, gua mau punya duit 100 juta. Ya akhirnya lu cuma ngumpulin duit sampai 100 juta gitu. Udah cuman harusnya 100 juta itu selama lu ngumpulin lu bisa buat yang lain dulu. Bahkan lu banyak yang lu skip gara-gara goal itu mungkin ya. Iya bisa. Iya kan? Karena lu terlalu minim buat ini ya. Nah, Apa namanya? jadi- Mungkin terlalu ngemat, Nah. segala macam gitu kan. Terus ujung-ujungnya lu asam Banyak. lambung kali. Itu kalau itu tuh yang ini ngehemat di bagian asupan yang dibutuhkan, Nah. misalkan badan gitu kan. Gitu. Atau kayak kebutuhan khusus, mungkin lo badan, mungkin kulit lo kayak sensitif segala Iya. macam, itu kan butuh duit juga gitu kan, buat lotion segala macam kayak gitu. Oh berarti gini ya, berarti sebenarnya Nah, duit ini bukan patokan ya kayak menurut kata dia tadi idealis kan. Lu bukan patokan kita kan dia mau ideal. Nih, Nggak dia nggak mau idealis kok. ideal maksudnya goblok. Nah maksud gua berarti duit ini cuman kan kebanyakan orang kan ngejar duit ya. Ini juga ngejar duit. Ya, orang ngejar duit. Cuman berapa nominalnya bukan jadi patokan berarti ya. Maksud Waktu gua. sih. Waktu sama ini sih. Apa namanya, sepadan apa enggak? Gimana gua ngomongnya? Nanti ya. Gue juga bingung lo Nah. nanya apa. Enggak. Orang ya, kita kan semua orang ngejar duit ya. Benar. Ngejar duit. Gue pengen punya duit 100 juta Aha. gitu kan. Berarti salah nggak kira-kira? Nggak salah. Nggak salah, tapi Cuma nanti ketika Cuman lo pegang, lebih lo baik. bakal bingung. Nah, maksud gua gini, berarti lebih baik kita kalau misalkan punya goal atau punya keinginan, jangan di nominal duit, ya kan? Cuma gua pengen punya pabrik, contoh ya kan? Oke. Nah, itu lebih ini nggak sih ya? Daripada gua pengen punya duit 100 juta. Nggak sih, gini aja ini tuh. Gimana? Lo harus tahu aja, maksudnya nggak harus tahu juga sih. Maksud gua Cuman lu nyambung nggak itu nyain gua? nyambung. Lo maunya bentuk sesuatu yang terlihat atau tercapai dengan uang tersebut. Cuma kan sekarang pertanyaannya, misalkan lo punya uang segitu,
lu mau apa. Kan nggak semua orang juga tahu gitu kan, nggak semua orang itu tahu gue pegang punya duit nih segini, bingung ya mau ngapain gitu kan. Mending gue apain ya, ada kan orang yang mungkin trading hanya bablas gitu segala macam. Jadi ya ya itu adalah kebingungan ketika lo sudah mencapai apa yang lo mau. Karena ketika lo mau mencapai sesuatu itu kan disebut ambisi gitu kan. Ketika ambisi lo sudah tercapai, lo mau apa next stepnya, maksudnya tahap selanjutnya gitu kan. Contoh lo mungkin biasanya nggak pakai kendaraan, biasanya lo pakai Gojek. Awal-awal lo kerja mungkin berapa tahun dapatnya ngemat sampai dapat 100 juta. 100 juta itu mungkin kalau misalkan lo mau beli motor itu rata-rata sekarang mungkin 17 sampai 20, anggaplah 20, berarti kan itu 20% dari tabungan lo. Mungkin gue udah sewaktunya ketika gue nginjek 100 juta, 20%-nya gue pakai untuk kendaraan gue, maksudnya untuk gue kemana-mana, dan 80%-nya uangnya buat jaga-jaga. Itu menurut gue itu udah tahu arahnya kemana. Itu salah satu simpelnya. Itu udah tahu gue 80 juta ini mau gue apain, buat duit jaga-jaga nih, duit apa, duit hati-hati lah, buat apa namanya, buat jaga-jaga lah intinya, jaga-jaga untuk biar kalau misalkan kejadian sial, lo sakit atau lo apa, misalkan keluarga lo yang sakit, lo ada duitnya gitu lo. Nah, Atau lo tiba-tiba nih kena pecat gitu kan. Ketika lo kena pecat, setiap hari itu lo ngeluarin duit bro. Bahkan lo nggak ngeluarin duit juga, duit lo tuh kegerus ya, karena tadi ada faktor inflasi segala macem gitu kan. Gitu. Iya. Ya tinggal ya itu tadi, nggak harus lo tahu juga lo harus mau ngapain, tapi nanti juga lo tahu. Cuma pasti ketika lo nggak tahu, biasanya lo melakukan kesalahan di sini gitu kan. Kayak misalkan lo mau menggandakan uang secara cepat, mungkin itu adalah kesalahan yang fatal buat gue gitu kan. Gitu sih. Iya sih, berarti ya intinya pastinya nggak apa-apa sih lo bermimpi ya, punya tabungan, punya duit, punya mimpi. Contohnya di umur berapa idealnya punya uang 100 juta atau misalkan berapapun, itu ya nggak jadi masalah. Cuman yang lebih tepatnya ketika lo sudah punya uang segitu, ya lo untuk apa gitu, lebih ditekankan ke situ sih menurut gue. Karena gue sendiri pribadi, gue nggak pernah punya duit yang hasil gue sendiri ya, kayak hasil mungkin gue punya ini dapat segitu, cuman nggak langsung segitu. Maksud gue Gimana maksudnya lu udah megang duit segitu, 100 juta, 40-an maksudnya? Ya pernah gue apa namanya kan, mungkin pernah sih gue punya duit segitu. Kalau dikumpulin ya dari umur ini 18 tahun. Oke. Jadi itu. Ya sebenarnya ini konten bukan dadak, tadi kita emang udah ngonsepin konten, cuman asli gua salut konten pertama langsung bisa ngomong gitu loh. Siapa? Dan ngobrol gitu. Gua nggak ada yang tutupin loh, asli ini apa konten langsung gua pencet kamera karena gua mau langsung ngobrol nih, gua langsung mau buat sesuatu sharing contohnya. Karena emang banyak keluhan, termasuk ya gua atau temen gua gitu loh, keluhan di umur yang 30 ini, bahkan bingung gitu kalau misalkan kami mau cari sebenarnya penghasilan yang lebih, bahkan untuk hari-hari itu juga bingung. Cuman kami ini pengen tahu gitu loh dari teman-teman yang lain, apa punya keluhan yang sama. Rupanya banyak gitu loh, banyak. Makanya kita buka sharing sebenarnya gitu. Jadi kami buat konten ya, termasuk kami juga pengen memajukan konten ini untuk finansial kami sendiri kalau berhasil. Kalau gagal coba lagi. Gagal ya seenggaknya udah dapet proses ya kan.
daripada nggak nyoba sama sekali. Yang kayak tadi yang dibilang kan, apa ini? Oke, kita baca lagi ya ini. Oh ini yang kemarin udah gua bahas ya, umur 30 belum pernah kesurupan, nggak apa-apa kan? Ya nggak boleh, harus kesurupan, minimal lu kesurupan macan lu, ya kan? Kesurupan macan jadi ini. Nih, oke nih kayaknya ya. Wajar nggak sih aku umur 30 tahun masih apa ini? Baca. Apply kerja sana sini. Wajar aja lo ngelamar sana sini gitu kan. Kalau misalkan lo kerja swasta ya wajar, kalau lo kerja yang ASN ya enggak. Nah kalau misalkan lo butuh duit tambahan ya wajar aja. Kalau bilangin honor ya honor, kalau kerja honor itu butuh waktu panjang. Gue ngomong yang ASN yang udah ini honor bukan honor. Cuman sekarang susah kan mau gimana? Enggak, lo maksud gue honor ya bukan ini loh. Kalau gue ngomong yang ASN itu apa? Pengabdi negara kan? Benar. Cuman kan sebelum emang langsung jadi gitu. Ya enggak lah, kalau lo PNS yang dulu ya lo kan harus tes gitu kan. Oh, iya. Dan itu kan kuotanya kecil. Yang orang harapkan dari honor itu kan Lu kurang maju enggak? Beneran nanti ya maju. Makan sama teknik. ya nggak punya mix ya. Intinya gitu guys, jadi Tinggal di-cut aja nggak sih? lu nggak usah kat-katan, gas aja. Lu masih apa ya, apalah tadi ya. Lanjut normal aja intinya, masih umur 30 masih nyari kerja, gas selagi lu masih bisa lari jalannya. skip. Para warga trans umur 30 plus yang masih ngalamin hidup susah banget. Dan kalian bisa ngomong ke diri sendiri pas umur 20 awal apa yang akan kalian bilang. Ya kurang lebih tadi sama aja sih dengan yang omongan yang tadi. Ya pasti yang gitu kayak gue bilang tadi. Udah dibahas tuh tadi sih. Poinnya sama gitu. Tuh berarti kan banyak di sini keluhan yang sama gitu. Jadi kalau orang mau sharing sama kita nggak masalah bro. Jangan lupa subscribe gitu. Skip gitu. Like ya. Apa ini? Nah ini nih, umur 27 nggak kuliah, belum punya kendaraan, gaji 2 juta, punya hutang pinjol puluhan juta gara-gara menuhin keinginan orang tua. Kalau kalian seberantakan apa? Waduh bro, Itu emang pribadi gak sih? ya pribadi, cuman banyak sih yang ngalamin. Nah maksud gua keinginan orang tua yang gimana yang lu mau penuhin sampai lu pinjol. Nggak tahu apa lu itu kan kita nggak tahu detail kan. serius nggak lu menuhin keinginan orang tua lu? Jangan lu sendiri. Lu sendiri lagi kan. Gila, apa iya orang tua ya mungkin ada lah satu dua gitu. Cuman rata-rata apalagi lu cowok ya kan, Ada kok, pasti ada yang kayak gitu. Makanya gue nggak bisa ngomong apa-apa. bingung juga apa iya semua keluhan lo yang lo sebutin tadi, kayak gara-gara itu lo belum punya kendaraan terus gaji 2 juta, punya utang gara-gara utang pinjol lo menuhin orang tua semua. Apa iya kalau pribadi sendiri lebih besar makanya ya, Gue nggak tahu detailnya, gue nggak bisa ngomong. bingung juga lo kalau ini. Cuma kalau misalkan dia pertanyaannya, kalau kalian seberantakan apa? Ya gue sih alhamdulillahnya nggak pernah gitu. Kalau misalkan untuk hal-hal seperti itu gitu. Kalau gaji lagi rendah, nggak dapet gitu kan, nggak ada proyek segala macem, ya udah gitu. Apa namanya, nggak pasti harus ada tabungan kan, harus backup kan, makanya nggak selalu save gitu kan. Cuma ya nggak selamanya, tabungan kan juga kan nggak seberapa gitu kan. Kalau misalkan kemarin-kemarin gitu kan, sebelum sekarang ini, kalau misalkan kemarin mungkin ya lo harus mengorbankan ego lo, harus mengorbankan apapun buat ya bertahan hidup, karena ya saking seberantakan lo nya gitu kan.
Jadi mungkin lo gengsi, ego segala macam lo harus ngebuang itu buat lo Iya. bertahan hidup. Itu Ya, kalau dibilang berantakan orang punya pengalaman hidup masing-masing ya. Iya. Ada yang berantakan, gue juga berantakan ya. Contohnya penampilan gue masih kayak gini gitu loh, topi kadang ke belakang kadang ke depan. Itu mah suka-suka lo aja anjir. Namanya hidup ya, cuman Nggak intinya berantakan lah ya. sekiranya lu udah sadar, berarti kan lu udah punya pertanyaan gini, terus lu udah bisa nanya ini, berarti lu udah sadar. Ya langsung Pasti nih coba lo buka deh. Coba lo buka. Enggak coba lo buka. berubah gitu loh, cepat berubah. Coba lo buka, pasti ubah. Umur mau 27, bokap mau pensiun, masih ketanggungan ada satu. Ya udahlah, udah dah. Nggak bakal Sama. ada habis kayaknya. Berarti kan intinya keluhan itu Umur 25 banyak, anak gitu. satu utang 200 juta gara-gara judol. Tuh. Kalau itu spesifik, enak ininya kita ngebahasnya. Kalau maksudnya Umur ngomong 25 anak satu hutang duduk dua Ada yang gara-gara menyala. ini. Adakah yang menyala dariku? Bah, lu yang paling menyala bro. Gila lu. Asik lu. kesalahan yang dipikir sendiri. Lu asik orangnya. Udah. Gue kira umur 30 udah sukses, tinggal nunggu masuk surga, ternyata makin tersesat. Tersesat. Yes. Waduh, ya enggak. Aduh, gua kalau ngomongin soal surga itu reward yang paling besar. Kayaknya dia nggak ngomongin itu deh. Ini tinggal kan kita dia tinggal nunggu masuk surga. Bukan, dia ngomongin itu. Konteksnya bukan itu. Dia tuh Apa? ngelawak di bagian situ. Iya emang dia ngelawak. Maksud Ternyata gua gini. intinya dia nggak tahu arah mau kemana dianya. Ya maksud dia mungkin pikiran dia untuk 30 tahun itu langsung sukses gitu kan. Udah sukses atau dia ngejar 30 gitu. Ngejar umur 30 gua harus sukses gitu. Nggak taunya makin tersesat. Nah, skip. Jadi ya guys, kalau mau curhat-curhat, kalau misalkan mau komen boleh komen. Kalau nanti komenan lo juga siapa tahu ada masukan buat kita berdua di sini, kita ada masukan baik buruk atau misalkan dari perkataan kami yang emang kurang enakin, ya emang perawakan kami yang seperti ini gitu ya, mungkin kurang enakin, tapi ya inilah kami apa adanya gitu loh, dengan segala kekurangannya, apalagi untuk pertama kali buat konten panjang malah ya, buat konten panjang ngomong langsung. Cuman ini salah satu pencapaian gua, ibaratnya gua udah bisa ngomong depan kamera gitu loh, gua seneng lah. Lanjut, udah Ya udah, apa yang mau dibahas? nggak ada ya. Oke, mungkin segitu dulu ya malam ini. Berarti udah sukses nih. Gua seneng bener. Satu malam apa? Malam minggu buat konten pertama untuk durasi panjang, ngobrol langsung. Ya mudah-mudahan besok nggak kerasa udah 43 menit, bahkan udah mau 1 jam ngobrol. Rupanya ngobrol itu yang menurut gua sebentar, rupanya ya itu dulu nongkrong ngobrol, nggak taunya tiba-tiba udah subuh gitu. Rupanya seasik itu ngobrol. Jadi kalau misalkan lo mau gabung, ayo gabung lo. Ada masukan boleh, jangan lupa subscribe, like dan komen guys. Thank you.